Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baik, di video kali ini saya akan membahas sekaligus memberikan tips bagaimana cara isolasi mandiri di rumah dengan benar bagi seseorang yang dinyatakan positif COVID-19. Baik, kalau begitu langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Tips yang pertama, tetap berada di rumah. Seseorang yang dinyatakan positif COVID-19 diperbolehkan keluar rumah hanya untuk mendapat pertolongan medis. Pastikan seorang penderita beristirahat dengan cukup, minum air putih yang cukup, dan makan makanan yang bergizi untuk menjaga imun atau daya tahan tubuh supaya tetap baik. Konsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter secara rutin. Jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan disinfektan. Jadi selalu berada di ruangan terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi antara 15 sampai 30 menit. Kemudian pengunjung tidak boleh masuk ke dalam rumah. Jika ada tamu yang berkunjung ke rumah, sebaiknya di luar rumah saja untuk mencegah penularan virus corona. Selanjutnya, batasi jumlah orang yang menemani di rumah. Jika memungkinkan, batasi jumlah pengasuh penderita COVID-19 hanya 1 orang di rumah. Pengasuh ini sebaiknya harus dalam kondisi sehat tanpa punya riwayat penyakit. Tips berikutnya adalah pengasuh dan anggota keluarga harus memakai masker medis saat berada di ruangan yang sama dengan penderita. Siapa saja yang berada satu ruangan bersama penderita COVID-19 di rumah harus terus memakai masker. Kemudian, mereka tidak boleh menyentuh masker atau wajah. Membuang masker setelah meninggalkan ruangan. Kemudian, mencuci tangan sesudahnya. Kemudian, pisahkan diri dari orang lain dan hewan peliharaan. Pilih ruangan yang jauh dari jangkauan orang lain dan hewan peliharaan yang berada di dalam rumah. Gunakan kamar mandi dan ruangan terpisah dengan orang lain. Selanjutnya, lakukan konsultasi kesehatan secara online. Konsultasikan kesehatan secara online bersama dokter guna memperoleh tindakan medis lanjutan dan informasikan kondisi gejala COVID-19 secara rinci kepada dokter. Tips berikutnya adalah gunakan masker di hidung dan mulut. Gunakan masker jika terpaksa harus berada di sekitar orang lain atau hewan peliharaan. Seorang penderita tidak perlu menggunakan masker jika sendirian di ruangan tersebut. Jika tidak memungkinkan menggunakan masker karena gangguan pernafasan, tutup batuk atau bersin dan jaga jarak minimal 6 kaki atau kurang lebih 2 meter dari orang lain. Masker tidak disarankan bagi seseorang yang kesulitan bernafas, seseorang yang memiliki kesulitan untuk melepaskan maskernya sendiri, atau anak berusia di bawah 2 tahun. Selanjutnya, ikuti tata cara batuk dan bersin. Tutupi batuk dan bersin menggunakan tisu. Buang tisu bekas di tempat sampah berlapis. Segera cuci tangan setelah batuk dan bersin. Kemudian, bersihkan tangan sesering mungkin. Cuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik. Jika tidak memungkinkan menggunakan sabun dan air, gunakan pembersih tangan yang setidaknya mengandung 60% alkohol. Misalnya menggunakan hand sanitizer. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Selanjutnya, hindari berbagi barang rumah tangga. Jangan berbagi piring, gelas minum, cangkir, peralatan makan, handuk, tempat tidur, atau barang pribadi lainnya dengan orang lain. Cuci barang-barang tersebut dengan sabun dan air. Kemudian, bersihkan semua permukaan yang sering disentuh. Gunakan sarung tangan sekali pakai.
Bersihkan area atau benda dengan sabun dan air atau deterjen lain jika kotor. Kemudian gunakan disinfektan rumah tangga. Jika penderita dapat membersihkan ruangannya sendiri, siapkan perlengkapan pembersih pribadi kepada orang tersebut seperti tisu, handuk kertas, pembersih, dan disinfektan. Jika pengasuh atau orang lain perlu membersihkan dan mendisinfeksi ruangan yang digunakan penderita, gunakan masker dan sarung tangan sekali pakai, serta berikan jarak selama mungkin antara waktu terakhir seseorang menggunakan ruangan yang akan dibersihkan. Bersihkan dan disinfeksi area yang mungkin terdapat darah, tinja, atau cairan tubuh. Selanjutnya, cuci baju dan mengeringkan cucian. Jika baju penderita harus dicuci orang lain, kenakan sarung tangan sekali pakai saat menangani cucian kotor. Gunakan pengaturan air paling hangat. Lepaskan sarung tangan dan segera cuci tangan setelah mencuci. Keringkan cucian dan jemur di bawah sinar matahari. Cuci tangan setelah menjemur pakaian. Bersihkan dan disinfeksi keranjang pakaian. Kemudian cuci tangan setelahnya. Kemudian gunakan tempat sampah berlapis. Gunakan sarung tangan saat membuang sampah. Kemudian cuci tangan setelahnya. Tempatkan semua sarung tangan sekali pakai, masker, dan barang terkontaminasi lainnya di tempat sampah berlapis. Jika memungkinkan, sediakan tempat sampah berjejer di dekat penderita. Tips yang terakhir adalah lacak kesehatan orang yang ada di sekitar seseorang yang positif COVID-19. Pengasuh atau orang yang berada satu rumah dengan penderita harus tetap berada di rumah dan memantau kesehatannya secara rutin. Setiap orang yang berada satu rumah dengan penderita harus melakukan karantina mandiri dan sebaiknya meninggalkan rumah 14 hari setelah kontak dekat terakhir dengan penderita atau 14 hari setelah penderita memenuhi kriteria untuk mengakhiri isolasi mandiri di rumah. Sebaiknya orang yang tinggal satu rumah dengan penderita juga melakukan screening COVID-19 atau swab test untuk mendeteksi adanya potensi paparan COVID-19. Baik, jadi itu tadi adalah beberapa cara yang bisa dilakukan pada saat isolasi mandiri di rumah dengan benar bagi seseorang yang terkena positif COVID-19, serta hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat isolasi mandiri di rumah. Sekian untuk sharing-sharing informasi pada video kali ini. Semoga bisa membantu dalam memutus mata rantai penularan virus COVID-19 ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.